KTI orasi ilmiah ini harapannya terkait dengan lingkup kediklatan atau mungkin bidang spesialisasinya sehingga KTI yang dihasilkan ini menjadi pantas untuk kemudian maju di podium orasi ilmiah seperti itu. Baik. Sebelumnya mungkin kami mulai dari latar belakang sendiri, kenapa kemudian kami mengeluarkan panduan penyusunan karya tulis ilmiah, di mana sebelumnya sebenarnya terkait dengan orasi ini sebenarnya sudah ada peraturan LAN tersendiri, tetapi kemudian setelah berjalannya waktu, kami rasa memang perlu dibuat pedoman ini sebagai acuan bersama, baik itu bagi Bapak Ibu Widyaswara, bagi Bapak Ibu pembimbing, maupun bagi calon Widyaswara yang kemudian akan berproses untuk orasi ilmiah. Sehingga memiliki dari semua pihak ini memiliki pemahaman dan juga persepsi yang sama terkait dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah seperti itu. Baik, tujuannya secara khusus ada yang pertama adalah terkait dengan acuan. Jadi panduan atau pedoman ini harapannya menjadi acuan bagi Widyaswara dalam penyusunan KTI kaitannya dengan orasi ilmiah. Jadi KTI orasi ilmiah ini harapannya terkait dengan lingkup kediklatan atau mungkin bidang spesialisasinya sehingga KTI yang dihasilkan ini menjadi pantas untuk kemudian maju di podium orasi ilmiah seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya adalah persamaan persepsi dan keseragaman pemahaman antara beberapa pihak, yaitu terutama bagi Widyaswara itu sendiri maupun pembimbing, sehingga KTI yang kemudian diajukan ini dapat memenuhi standar baku yang sudah ditentukan. Untuk sasarannya sendiri Bapak Ibu, yang pertama adalah terwujudnya dari standarisasi KTI tersebut sebagai prasyarat orasi ilmiah, baik terkait dengan lingkup maupun kaidah penulisannya. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya pemenuhan dari standar baku penulisan KTI melalui persamaan persepsi dalam menyusun KTI. Baik, ini kami refresh sedikit Bapak Ibu terkait dengan alur atau bisnis proses dari orasi ilmiah, kalau kita bisa bilang pola baru seperti itu, walaupun sebenarnya berdasarkan Perlan 4 tahun 2020. Memang mulai dari 2020 ini kita sudah mengenalkan model orasi ilmiah yang seperti alur di hadapan kita bersama. Jadi untuk proses orasi ilmiah sendiri dimulai dengan saat Widyaswara menyampaikan usulan rancangan KTI beserta persyaratannya tentu saja. Kemudian kami atau tim Pusbin JF akan melakukan verifikasi terhadap usulan KTI yang masuk, dan nanti akan dalam verifikasi ini juga akan melibatkan tim komite akademis untuk menentukan apakah KTI tersebut diterima atau kemudian ditolak. Ditolak kemudian kita kembalikan seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di sini, kami sadar bahwa sepenuhnya seluruh dari Bapak Ibu ini sudah dalam proses untuk pembimbingan, karena Bapak Ibu ini menurut data kami memang sudah berproses pembimbingan dengan pembimbing LAN maupun pembimbing dari instansi. Nah, setelah selesai pembimbingan, semuanya sudah selesai, penelitiannya sudah diselesaikan, dan juga kedua orang pembimbing sudah menyetujui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sidang tertutup Bapak Ibu. Sidang tertutup ini bagi Widyaswara Madya yang akan naik ke utama. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang sudah ada di level Widyaswara ahli utama, artinya sudah mendapatkan SK Presiden untuk ahli utamanya, maka tidak melakukan sidang tertutup lagi. Jadi mungkin kami kembali lagi untuk bagi Widyaswara yang akan melakukan sidang tertutup,
nanti proses dari sidang tertutup ini tentu saja menghasilkan keputusan apakah KTI tersebut memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi kualifikasi. Kalau tidak memenuhi kualifikasi, maka kembali lagi ke tahapan nomor 1 kembali. Jadi mulai dari pengajuan judul. Sedangkan seandainya memenuhi kualifikasi, maka ada 2 kemungkinan, apakah itu dengan catatan atau tanpa catatan. Seandainya dengan catatan, maka Bapak Ibu Widya Iswara diberikan waktu 3 bulan untuk merevisi sesuai dengan catatan dari tim penguji. Dan kemudian seandainya tim penguji sudah disampaikan revisinya dan tim penguji sudah menyetujui, maka KTI tersebut dapat dipublikasikan. Publikasi sendiri punya kriteria tersendiri Bapak Ibu. KTI untuk orasi ilmiah bisa dipublikasikan ke jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnalan, dan jurnal organisasi profesi atau jurnal API. Untuk jurnalan sendiri bisa ke jurnalan di beberapa unit gitu ya, mungkin jurnal STIA atau jurnalan Borneo dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jurnal organisasi profesi, karena organisasi profesi Widya Iswara ini adalah APWI, sehingga bisa dimasukkan ke dalam jurnal APWI. Nah, kembali lagi untuk Widya Iswara yang dari jalur pimpinan tinggi, artinya sudah SK Widya Iswara ahli utama itu sudah di tangan seperti itu. Setelah proses pembimbingan, seandainya kedua orang pembimbing sudah setuju, maka bisa langsung publikasi ke jurnal seperti itu. Nah, setelah publikasi ke jurnal, kalau bagi Widya Iswara ahli media adalah mengajukan persyaratan kenaikan jenjang jabatan ke Widya Iswara ahli utama. Tentu saja dalam pengajuan kenaikan jenjang jabatan ahli utama ini ada persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi seperti itu. Rekomendasi orasi ini bukan menjadi salah satu-satunya syarat, tetapi ada formasi, ada uji kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, seandainya kemudian sudah diajukan ke Setnek, kemudian sudah keluar SK dari Presiden itu, baru kemudian mengajukan untuk orasi ilmiah dan pengukuhan Widya Iswara ahli utama. Tahapan terakhir adalah saat Bapak Ibu Widya Iswara ahli utama berada di podium orasi. Perbedaan dengan pola orasi yang lama adalah di podium orasi itu belum tentu Bapak Ibu Widya Iswara ahli utama semua. Karena bisa saja ahli media yang dapat BAP orasi baru kemudian berproses ke utama. Tetapi untuk dari tahun 2020 ini otomatis semua Widya Iswara yang ada di podium orasi jenjang jabatannya adalah Widya Iswara ahli utama karena sudah mendapatkan SK dari Presiden. Jadi itu sedikit terkait dengan alur atau bisnis proses dari orasi ilmiah Widya Iswara ahli utama. Memang kami pahami cukup panjang seperti itu, tetapi kami rasa untuk Bapak Ibu yang ada di sini setidaknya sudah melewati sepertiga dari alur karena sudah dalam proses pembimbingan seperti itu. Baik. Kami sampaikan terkait dengan substansi yang ada di panduan yang mungkin nanti kami akan sampaikan ke Bapak Ibu adalah terkait dengan ketentuan umum dari kaidah penulisannya itu sendiri. Jadi ada beberapa yang kemudian harus dipenuhi. Yang pertama adalah asli. Jadi tentu saja KTI tersebut merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri, bukan plagiasi, jiplakan, saduran, ataupun disusun dengan tidak jujur. Kemudian kaidah umum selanjutnya adalah novelty Bapak Ibu atau kebaruan. Jadi topik yang kemudian Bapak Ibu angkat itu belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi baru, topiknya merupakan topik yang baru. Kemudian bermanfaat, jadi KTI tersebut harapannya mempunyai manfaat karena menjawab dari masalah baik yang bersifat
empiris maupun konseptual. Kemudian terkait dengan ketentuan umum selanjutnya adalah ilmiah. Tentu saja KTI ini harus didasari oleh kaidah-kaidah keilmuan seperti itu, yang mempunyai struktur logika dan terbuka terhadap pengujian dari kebenarannya. Kemudian ketentuan umum selanjutnya adalah objektif, jadi penulis itu tidak boleh mengganti fakta dengan dugaan, kemudian menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan makna ambigu, kemudian menggunakan data yang tidak valid, kemudian memasukkan dengan asumsi atau dugaan-dugaan pribadi dalam karya tulis. Kemudian ketentuan umum selanjutnya adalah implementatif, Bapak Ibu. Jadi hasil dan temuan penelitian ini dapat digunakan untuk perbaikan atau peningkatan dari penerapan kebijakan. Tentu saja kebijakan di area pengembangan kompetensi maupun TUSI dari Bapak Ibu Widya Iswara. Ini beberapa ketentuan umum. Kami sampaikan juga bahwa terdapat etika yang kemudian etika dari penulisan KTI ini, beberapa perbuatan yang memang harus dihindari, yaitu yang pertama adalah fabrikasi, yaitu mengarang atau membuat data atau hasil penelitian sendiri tanpa melibatkan informan atau responden yang sesungguhnya, fabrikasi. Kemudian falsifikasi, jadi merubah hasil penelitian secara sengaja atau salah melaporkan data atau hasil penelitian tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pembuangan data yang bertentangan sehingga mempengaruhi hasil dari kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah plagiarisme, yaitu penjiplakan atau penggunaan ide atau kata-kata orang lain tanpa menyebutkan sumber. Termasuk di dalamnya adalah self-plagiarism, yaitu mempublikasikan satu naskah yang sama di beberapa media publikasi atau memakai kembali karya sendiri secara signifikan, identik atau mendekati identik tanpa memberitahu tindakan itu atau tanpa merujuk dari karya aslinya. Jadi ini seringkali yang kemudian kita tekankan terkait dengan plagiatismenya. Kemudian untuk etika selanjutnya adalah yang harus dihindari adalah penyalahgunaan gagasan orang lain. Jadi mencuri ide, penyalahgunaan informasi yang tanpa izin Bapak Ibu. Kemudian praktek-praktek lain yang menyimpang tentu saja yang sudah diterima umum dalam kaitannya dengan komunitas ilmiah dalam mengajukan proposal penelitian maupun penulisan KTI tersebut. Unsur-unsur yang harus ada dalam KTI yang kami highlight Bapak Ibu, yang pertama adalah novelty atau kebaruan. Jadi KTI itu topik atau tema yang diusung itu harus baru gitu ya, topiknya tidak usang, tidak sudah banyak diteliti oleh banyak pihak, apalagi yang sangat sering muncul di podium orasi. Topik-topik seperti itu yang kita hindari. Kemudian yang kedua adalah urgensi dari penulisan tersebut. Jadi apakah tema yang diangkat itu urgent untuk diteliti dan lain sebagainya. Kemudian manfaat terutama dalam lingkup pengembangan kompetensi. Karena ini adalah KTI bagi JF Widya Iswara. Jadi tentu saja harapan scoping temanya adalah lingkup pengembangan kompetensi. Walaupun seandainya teknis sekali itu pun harus nyambung seperti itu dengan TUSI dari Widya Iswaranya. Kemudian yang kami tekankan kembali adalah per tahun lalu kalau tidak salah kita sudah menekankan bahwa tingkat similarity index-nya atau kalau level Turnitin-nya seperti itu kami memakai Turnitin untuk mengeceknya maksimal 30% Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu gitu ya di beberapa jurnal atau di beberapa mungkin kampus gitu ya. Seperti biasanya level atau similarity index-nya mereka punya level 25. Tetapi untuk KTI orasi ini kita masih di 30%. Artinya bagi yang sudah similarity index-nya di atas 30%, maka harapannya diperbaiki dahulu seperti itu sebelum diajukan. Baik,
ada beberapa hal-hal khusus yang perlu kami sampaikan terkait dengan KTI, bahwa KTI tersebut harus bersinggungan langsung dengan tema pengembangan kompetensi ASN, pengembangan lembaga diklat, atau boleh tema teknis tetapi yang sesuai dengan bidang kepakaran Widya Iswara yang bersangkutan. Seandainya tema teknis pun, tetapi kalau sesuai dengan kepakaran Bapak Ibu Widya Iswara, tentu saja akan mendukung pengembangan kompetensi dari ASN tersebut gitu. Kemudian tema yang kemudian dibahas dalam KTI itu hendaknya bersifat aktual dan segar. Baru itu mungkin yang di-highlight Bapak Ibu. Jadi tidak usang lagi temanya. Berhubungan dengan masalah kontemporer yang menjadi isu-isu publik sekarang, bukan masalah yang lama dan sudah ditinggalkan. Kemudian harapannya untuk metode penelitian dalam KTI itu hendaknya menggunakan metode kualitatif atau campuran seperti itu. Jadi mix method yang di preferensinya adalah kualitatif, atau kalau memang mau ada kuantitatif maka mix method, ada kualitatifnya seperti itu. Baik, mungkin ini sedikit refresh saja karena Bapak Ibu di sini kan sudah selesai dalam pengajuan, tetapi mungkin kami sampaikan seandainya mungkin nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman Widya Iswara yang sekiranya akan mengusulkan KTI, bahwa untuk bentuk dan persyaratan naskah KTI yang diusulkan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus adanya surat pengantar. Tentu saja harus ada surat pengantar dari pimpinan paling rendah JPT Pratama kepada deputi kami, deputi bidang kebijakan Bangkom ASN. Kemudian proposal KTI yang diusulkan harus sudah lolos penyaringan internal sebelum diajukan ke LAN. Jadi ada proses penyaringan internal di instansinya seperti itu. Kemudian proposal KTI yang diajukan sistematikanya adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Seperti proposal KTI pada umumnya yang biasanya terdiri dari 3 bab seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk teknisnya proposal naskah KTI itu minimal 10 halaman dengan ukuran kertasnya A4 spasi 1,5 dan format dokumen Word atau PDF. Jadi bukan hasil scan. Kenapa seperti itu? Karena kami perlu untuk mengecek level dari similarity index-nya Bapak Ibu. Harus kita cek dulu. Kemudian plagiasi proposal atau similarity index-nya di bawah 30%, kami akan cek dari hasil Turnitin. Seandainya mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu yang akan mengajukan proposal ke kami, kalau mau dicek terlebih dahulu maka silahkan bisa dicek pakai Turnitin, nanti disampaikan hasil pengecekannya ke kami seperti itu, dilampiri dengan proposalnya. Kemudian naskah KTI yang lengkap ditulis setelah naskah proposal disetujui oleh tim akademik dan Widya Iswara mendapatkan penetapan tim pembimbing KTI. Artinya KTI itu belum selesai sebelum kami menetapkan tim pembimbing seperti itu ya. Jadi proses penelitiannya baru akan dimulai setelah kami menetapkan tim pembimbing seperti itu. Kemudian naskah KTI lengkap artinya yang sudah selesai penelitiannya disusun dengan jumlah minimal 30 halaman, ukuran kertas A4 dan spasi 1,5. KTI lengkap artinya yang sudah selesai penelitiannya dan sudah disetujui oleh pembimbing. Nanti untuk diajukan untuk ke ujian tertutup Bapak Ibu. Baik. Kami sampaikan kembali terkait dengan persyaratan KTI jurnal ilmiah. Jadi setelah disetujui pembimbing dan kemudian proses ujian tertutup, seandainya lulus seperti itu, kan langsung berproses untuk masuk ke jurnal ilmiah. Di mana untuk masuk ke jurnal ilmiah tentu saja didasarkan pada naskah KTI yang telah diujikan dan mendapat predikat lulus dalam sidang tertutup. Artinya masuk ke jurnalnya setelah lulus sidang tertutup bagi Widya Iswara Madya. Sedangkan kalau utama begitu dapat
persetujuan dari pembimbing, maka boleh langsung berproses untuk ke jurnal ilmiah. Kemudian yang B, sebelum diajukan untuk diterbitkan, KTI telah disetujui oleh tim pembimbing, tentu saja. Yang C, sistematika dari KTI tersebut mengikuti dengan jurnal di tempat KTI yang diterbitkan. Karena kan tiap-tiap jurnal punya gaya selingkung yang berbeda-beda, jadi silahkan saja kalau yang penting sudah disetujui pembimbing, lulus dari ujian tertutup, maka untuk publikasi ke jurnalnya menyesuaikan dengan jurnalnya tersebut. Penerbitannya kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa diterbitkannya hanya bisa di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Terakreditasi ini kami belum menentukan akreditasinya di level Sinta berapa Bapak Ibu. Jadi asal masuk di webnya Sinta, akreditasi level berapa, maka bisa. Tetapi harus terakreditasi. Kemudian jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh instansi pembina WI, artinya jurnal yang diterbitkan oleh LAN, bisa saja jurnal Politeknik STI Alan atau jurnal Borneo, yang unit-unit yang ada di LAN, maka dipersilahkan. Atau jurnal ilmiah organisasi profesi WI, yaitu jurnal APWI. 4 kriteria jurnal ini yang kemudian bisa dipakai untuk penerbitan KTI ilmiah Bapak Ibu Widya Iswara. Ini mungkin lebih ke sistematika penulisan, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan juga daftar pusaka dan lain sebagainya. Kami rasa ini sekilas saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah melewati ini. Nah, ini kami perlu sampaikan terkait dengan surat edaran nomor 19 tahun 2021 Bapak Ibu tentang pelaksanaan kewajiban orasi ilmiah bagi Widya Iswara ahli madya atau Widya Iswara ahli utama. Jadi dalam surat edaran ini, seandainya Bapak Ibu akan ingin mengakses surat edaran ini, ada di siwi ya Bapak Ibu, jadi di siwi.lan.go.id, di produk hukum Bapak Ibu bisa mencarinya, SE nomor 19. Dalam SE ini disebutkan bahwa Widya Iswara wajib menyelesaikan proses pembimbingan dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkannya pembimbing Bapak Ibu. Dan seandainya dalam jangka waktu 1 tahun tersebut belum diselesaikan dan Widya Iswara ini masih tetap ingin melanjutkan berproses untuk menjadi Widya Iswara ahli utama, maka kemudian dapat mengusulkan kembali rancangan KTI sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu perlu kami laporkan bahwa di awal tahun kemarin ada sekitar 60-an Widya Iswara yang kemudian tidak menyelesaikan pembimbingan dalam waktu 1 tahun, sehingga kemudian seandainya ingin melanjutkan ya harus mengusulkan kembali. Ini yang memang perlu di-highlight atau diperhatikan oleh Bapak Ibu Widya Iswara, sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan pembimbingan ini memang terbatas seperti itu. 1 tahun itu memang harus diselesaikan. Baik, kami sampaikan selanjutnya adalah terkait problematika dalam pembimbingan KTI orasi ilmiah. Seperti yang tadi disampaikan Bu Kapus, sebelum acara ini, sebelumnya kami sudah mengundang Bapak Ibu pembimbing yang dari LAN seperti itu ya, untuk sharing pedoman yang sama dan juga untuk menggali beberapa yang yang muncul di lapangan seperti apa. Dan ini hal-hal ini yang muncul dari sudut pandang pembimbing Bapak Ibu. Jadi dari pembimbing ini ada beberapa yang kemudian menyampaikan bahwa seringkali Widya Iswara mengatasnamakan BUP sebagai senjata sakti pembimbingan seperti itu. Jadi sudah mendekati BUP dan lain sebagainya, itu sering kemudian disampaikan kepada pembimbing pada saat pembimbingan, sehingga mungkin pembimbing ya menjadi cukup tidak enak seperti itu kalau disampaikan seperti itu terus. Kemudian
Seringkali Widya Iswara ini tidak segera berkomunikasi dengan pembimbing setelah ditentukan pembimbing oleh LAN. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saat sudah kami terima proposal pembimbingnya dan kemudian sudah kami tunjuk pembimbing, sebenarnya Bapak Ibu Widya Iswara bisa langsung menghubungi pembimbing yang dimaksud, pembimbing yang ditunjuk oleh LAN. Kami biasanya menyertakan nomornya juga sehingga setidaknya komunikasi informal bisa dimulai dulu untuk menjalin hubungan dengan pembimbing seperti itu. Nah, seringkali yang ditemui di lapangan memang tidak segera berkomunikasi. Kemudian dari sudut pandang pembimbing juga karena pembimbing ini tentu saja mempunyai kesibukan yang tinggi, nah mereka juga merasa agak kesulitan untuk membagi waktu di tengah kesibukan yang ada. Poin berikutnya adalah diperlukan instrumen pengendali proses pembimbingan. Ini yang saat ini sedang kami garap Bapak Ibu, jadi nanti kemudian akan ada instrumen terkait dengan pengendalian proses pembimbingan ini seperti itu agar bisa kita lihat progresnya di mana, apakah berprogres atau tidak dan lain sebagainya. Ada masukan juga bahwa Widya Iswara ini kadang sulit menerima input dari pembimbing seperti itu, sudah diberikan beberapa arahan tetapi kemudian belum menyesuaikan dengan arahan dari pembimbing tersebut. Dan Widya Iswara tidak segera melakukan perbaikan atas input yang diberikan pembimbing. Nah, ini beberapa hal yang muncul dari sudut pandang pembimbing terkait dengan proses pembimbingan Bapak Ibu. Kami sampaikan juga ada beberapa yang kami bisa angkat gitu ya dari sudut pandang Bapak Ibu Widya Iswara. Yang tentu saja mohon nanti seandainya ada hal-hal lain bisa saja Bapak Ibu sampaikan di sini. Yang pertama adalah sulitnya berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pembimbing. Ada yang merasa kesulitan dalam berkomunikasi, aksesnya tidak luas dan lain sebagainya. Kemudian perbaikan yang dilakukan Widya Iswara sulit untuk memenuhi ekspektasi pembimbing. Kaitannya dengan tadi dari pembimbing menyampaikan bahwa WI tidak segera melakukan perbaikan gitu ya, tetap dari Widya Iswaranya menyampaikan bahwa ekspektasi pembimbing itu sulit untuk dipenuhi. Dan terakhir adalah tidak ada chemistry antara Widya Iswara dengan pembimbing seperti itu. Baik Bapak Ibu Widya Iswara, kami rasa untuk paparannya sekilas kami sampaikan seperti itu.